tanah airku Indonesia, tumpah darahku Indonesia, bahasaku Indonesia, negaraku. Indonesia, subur tanahnya, luas lautnya, kaya alamnya, ragam sukunya, banyak budayanya, berbeda tapi satu dua. Indonesia. Silakan Bapak memperkenalkan diri, tapi sebelum saya perkenalkan, saya Wijaya Pak, Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Kerja. Ini ada staf saya, Bu Ratna sini. Ibu Ratna ini kepala bagian yang menangani masalah pendidikan keterampilan kerja. Nah, ini kami mendapat surat dari Bapak terkait tadi usulan ini pada ini. Nah, kami diminta oleh pimpinan untuk menyambut dan menerima Bapak, dan sekiranya ada hal yang mungkin bisa disampaikan, kami catat untuk kami sampaikan kepada pimpinan. Kami silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami perkenalkan, sebelah kanan saya ini orang tua saya, Pak Andreas, pimpinan kami dalam rombongan ini. Kemudian sebelah kanan saya Pak Asril Rusdi, Dr. Andes Asril Rusdi. Di depan saya Pak Soeharto dan saya sendiri Pak Sudarsono. Jadi sesuai dengan apa yang kami sampaikan, jadi maksud kedatangan kami yang pertama adalah silaturahim. Semoga apa yang menjadi harapan bangsa kita, ya Indonesia, warga negara Indonesia, terkait dengan COVID-19 ya, barangkali kita bisa korelasikan dengan COVID-19, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara mungkin bukan mungkin lagi, dan saya bisa pastikan dengan konsep yang kami ajukan, insya Allah kalau agama bilang ya fa insya Allah semuanya akan terselesaikan, di mana para pemimpinnya, para pejabatnya, termasuk warga negara yang cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia, berjanji setia kepada negaranya, berjanji setia kepada bangsanya, berjanji setia kepada agamanya masing-masing. Nah, untuk itu saya mempersilahkan kepada orang tua kami untuk menyampaikan secara pandangan umum keterkaitan dengan keberadaan Indonesia ke depan, menyambut Indonesia mercusuar dunia. Monggo Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari pergerakan yang bernama PPMP, Program Pembangunan Manusia Pancasila Nusantara. Kami sebenarnya sudah dari tahun 69 mengajukan kepada negara, bolak-balik tanpa pernah bosan. Dari zaman Soeharto sampai Pak Jokowi. Maksud dan tujuan dari kita bersilaturahmi dengan negara, terutama kita prihatin karena kondisi negara itu dari tahun 69 sampai hari ini yang namanya korupsi bukan bisa berhenti tapi malah menjadi-jadi. Nah, untuk itu termasuk di dalam salah satu program di PMK tentunya ada yang disebut, mungkin dulu saya dengar ada disebut revolusi mental atau pembangunan manusia atau jiwanya. Karena sekalipun bagaimana anggarannya banyak, waktunya lama, tetapi kalau jiwanya tidak dibetulin dulu Pak, itu sampai kiamat pun tidak akan ada perubahan di Indonesia ini. Karena tahun 82 Soeharto bikin program PEMPA, tapi hasilnya nol besar. Bahkan pejabat yang sudah ditatar PEMPA
tidak ada satupun pejabatnya bersih sampai hari ini. Nah, kami punya usul mengajukan dengan Sumpah Pancasila, karena dengan sumpah adalah suatu perkataan resmi, kata-kata resmi yang diucapkan dengan saksi beberapa saksi dan Tuhan. Bila mana yang mengucapkan sumpah dan janji melanggar kesaksian janjinya, maka secara otomatis Tuhan yang akan menghukumnya, bukan manusia. Itu disebutkan di situ bahwa bersumpah kepada ikrar sumpah setia bakti pada Pancasila, siap menderita akibat karmanya diri sendiri. Jadi kita tidak perlu menghukum, Tuhan yang menghukum. Nah, itu kita kemas dalam rangkuman program pembangunan Pancasila dengan bertahap, seperti nanti bila mana kita bisa nyambung lagi dengan PMK. Kita berjanji, saya pernah mendengar begini Pak, Profesor Dr. Kolin Seniawan, mungkin pernah dengar ya, Dr. Ikip, membangun manusia itu diperlukan 30 tahun di Indonesia. Kita sudah hormati Pak. Nah, kalau saya berjanji 1 tahun penyebaran konsep manajemen seluas Republik Indonesia secara terus-menerus dan berkesinambungan, itu satu membutuhkan biaya luar biasa. Contohnya waktu PEN4, untuk BP7 membuat program PEN4, hasilnya nol besar. Dan itu tidak mau kita mengulangi hal seperti PEN4. Kami bikin program yang Tuhan di dalamnya itu campur dengan kuasa Tuhan. Kami membawa kuasa Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia. Dan ini saya ucapkan demi Allah Rasulullah wallahi Allahu Akbar. Saya peduli dengan negara Republik Indonesia yang saya cintai. Saya tanpa gaji berjuang dari tahun 69 untuk negara. Tapi kebanyakan dari mereka itu malah menuduh kita ini goblok, sesat, dan macam-macam. Tapi saya membuktikan ribuan orang sudah mengikut saya dari Aceh sampai Merauke.